Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Munadia Husna. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tingkat 3 semester 5 dengan NPM 8820123024. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis karangan, yaitu karangan argumentasi. Nah, video ini juga disusun sebagai bagian dari tugas mandiri mata kuliah media pembelajaran digital yang diampu oleh Bapak Febri Marindra, SPD MPD. Tujuan video ini adalah agar memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, contoh, serta langkah-langkah membuat karangan argumentasi, khususnya dengan memanfaatkan media pembelajaran yaitu Canva. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai definisi dari karangan argumentasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan KBBI, argumentasi adalah alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, secara umum, karangan argumentasi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat dengan alasan yang logis, fakta, data, dan bukti yang kuat. Nah, penulis juga tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga mendukung pendapat tersebut dengan argumen yang rasional. Kemudian, ada ciri-ciri dari karangan argumentasi. Nah, karangan argumentasi ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama yaitu berisi pendapat atau gagasan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua yaitu didukung oleh fakta, data, atau contoh nyata agar pendapat lebih meyakinkan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang logis dan rasional, bukan emosional. Kemudian yang keempat yaitu bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Kemudian yang kelima yaitu mengandung hubungan sebab akibat. Nah, di hubungan sebab akibat ini biasanya sering menggunakan kata penghubung seperti sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, dan dengan demikian. Nah, kemudian ada struktur karangan argumentasi. Nah, struktur karangan argumentasi ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan atau pernyataan pendapat. Nah, di pernyataan pendapat ini berisi pengenalan topik atau pendapat awal penulis terhadap masalah yang akan dibahas. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada isi atau rangkaian argumen. Nah, di isi atau rangkaian argumen ini memuat alasan bukti, data, dan contoh yang mendukung pendapat penulis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penutup atau simpulan atau penegasan ulang. Nah, di penutup ini biasanya berisi kesimpulan serta penegasan kembali pendapat yang telah disampaikan. Baik, dalam pembelajaran argumentasi ini kita bisa menggunakan media pembelajaran Canva. Yang pertama, kalian buka aplikasi Canva, kemudian kalian pilih template agar mudah untuk mengerjakannya. Kemudian, kalian search mind mapping. Di sini ada beberapa contoh template yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita bisa pilih template mana yang akan kita gunakan dan disesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita bahas. Baik, jika kita sudah menentukan dan menemukan template yang akan dijadikan sebagai bahan untuk materi kita mengenai teks argumentasi ini, tentu di sini saya akan merubah template ini menjadi poin-poin apa saja yang bakal saya gunakan, dan tentunya template-nya juga disesuaikan dengan materi apa saja yang akan saya bahas. Nah, saya ini menggunakan mind mapping ini dan menggunakan template ini agar mempermudah serta mengefisienkan waktu. Baik, kita di sini kalian bisa menyesuaikan template-nya dengan apa aja materi yang bakal kalian bahas. Nah, saya ini akan membahas teks argumentasi ini tentunya dengan menggunakan mind mapping, mulai dari cara menentukan gagasan utamanya apa saja, judulnya apa saja, kemudian menentukan fakta, data, dan bukti dari argumentasi
kita sesuaikan terlebih dahulu materinya yang akan dibahas. Nah, setelah menyesuaikan elemen dan kolom yang akan kita bahas dan kita gunakan untuk materi argumentasi ini, saya di sini membagi menjadi 4 kolom. Yang pertama ada teks argumentasi yang berjudul Pentingnya Literasi Digital Bagi Pelajar, kemudian ada menentukan gagasan utama, kemudian ada menentukan fakta, data, dan contoh nyata, dan yang terakhir itu ada argumen pendapat penulis. Ini adalah salah satu materi dalam pembelajaran argumentasi yang disesuaikan. Baik, agar materinya tidak monoton, kalian bisa menambahkan elemen. Di sini saya akan memberikan elemen buku karena ini ada kaitannya dengan membaca dan biasanya identik dengan buku. Kemudian saya tambahkan lagi elemen handphone karena judulnya membaca digital, jadi ada kaitannya dengan handphone. Nah, selain itu juga kalian bisa menambahkan fitur-fitur elemen lain yang lebih menarik sehingga pembelajaran itu lebih asik dan tidak monoton. Terus kalian juga bisa mengubah warna dan disesuaikan dengan apa yang kalian mau. Baik, ini adalah hasil mind mapping media pembelajaran digital dengan menggunakan aplikasi Canva pada pembelajaran argumentasi. Nah, dalam kolom pertama itu ada teks argumentasi yang berjudul Pentingnya Literasi Digital Bagi Pelajar. Kemudian ada menentukan gagasan utama. Nah, gagasan utama ini yaitu gagasan utama dari pentingnya literasi digital bagi pelajar ini yaitu literasi digital sangat penting bagi pelajar di era teknologi saat ini. Nah, artinya penulis ini menekankan bahwa pelajar tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga harus cerdas dan hati-hati dalam menerima informasi. Kemudian yang kedua ada menentukan fakta, data, dan contoh nyata dalam teks pentingnya literasi digital bagi pelajar ini. Nah, ada 3 kutipan yang menentukan fakta, data, dan contoh nyata. Dalam kutipan pertama, yaitu hal ini disebabkan oleh banyaknya informasi yang beredar di internet tanpa kejelasan. Nah, ini juga termasuk menunjukkan fakta, karena memang banyak informasi di internet yang tidak jelas kebenarannya. Kemudian pada kutipan yang kedua, yaitu data menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar mengakses internet setiap hari. Ini termasuk data, karena menunjukkan kebiasaan pelajar berdasarkan pengamatan. Kemudian di kutipan yang ketiga yaitu pelajar akan mudah terpengaruh oleh berita hoax. Nah, ini itu merupakan contoh nyata karena sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahwa berita hoax itu sering ada dan terjadi. Nah, di kolom yang terakhir yaitu ada menentukan pendapat atau argumen dari penulis. Nah, ada 2 kutipan yang menentukan pendapat atau argumen penulis sendiri. Nah, yang pertama itu ada kutipan literasi digital merupakan keterampilan yang sangat penting bagi pelajar di era teknologi saat ini. Nah, ini adalah pendapat utama penulis karena menyatakan keyakinannya tentang pentingnya literasi digital. Kemudian pada kutipan yang kedua yaitu oleh karena itu literasi digital perlu ditanamkan sejak dini. Ini itu adalah kesimpulan ya sekaligus pendapat penulis yang menegaskan bahwa solusi dari permasalahan yang dibahas. Baik, mind mapping yang saya gunakan oleh aplikasi Canva ini adalah salah satu contoh dari media pembelajaran digital yang dapat digunakan. Nah, di aplikasi Canva ini kita tidak hanya bisa membuat mind mapping saja, kita bisa membuat PowerPoint, kita bisa membuat video pembelajaran, dan beragam materi-materi atau media pembelajaran yang dapat digunakan oleh aplikasi Canva. Baik, kesimpulannya yaitu dari video atau materi yang telah saya sampaikan mengenai jenis karangan argumentasi, yaitu karangan argumentasi ini merupakan jenis karangan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca melalui pendapat yang didukung oleh fakta dan alasan yang logis. Nah, karangan ini juga memiliki ciri, struktur, serta langkah penulisan yang sistematis dan dapat disajikan secara menarik melalui media pembelajaran digital seperti Canva.
Nah, dengan memanfaatkan media digital, pembelajaran menulis karangan argumentasi ini dapat menjadi lebih interaktif, kreatif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, demikian video ini saya buat dan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.